Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube YD22. Salam persaudaraan badulur-dulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini saya sebagai narasumber di channel YouTube YD22 sedikit memberikan sebuah pengetahuan yang mana akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial, terutama di kolom komentar. Terutama di media sosial, banyak sekali bahwasanya di situ banyak yang menghujat perguruan, terutama persaudaraan Setia Hati Teratai. Yang mana di situ banyak yang mengatakan prestasi no, kerusuhan yes. Ini perlu sedikit saya meluruskan. Seakan-akan di mata di luar sana, Esa Teratai itu terlalu buruk. Nah, di sini saya menyampaikan, buat seseorang ataupun siapapun itu yang berkomentar tentang keburukan, memburukkan Esa Teratai, berhati-hati, jaga ucapannya, jaga sopan santunnya, jaga etikanya. Karena bagaimanapun ajaran Esa Teratai tidak ada yang namanya seperti itu. Itu tidak ada seperti itu, diajarkan seperti itu tidak ada. Mungkin buat teman-teman ataupun siapapun itu di luar sana memiliki sebuah masalah pribadi. Kebetulan masalah itu dengan orang lain itu ternyata mungkin orang Esa, kemungkinan seperti itu. Sehingga dengan adanya kesempatan ini, banyak sekali di media sosial itu Esa Teratai itu seakan-akan itu dijelekkan. Nah, di sini saya menegaskan, berhati-hati untuk berkomentar di media sosial. Karena sekarang zamannya zaman digital. Kita sebagai anggota, terutama saya sendiri sebagai konten kreator, sedikit meluruskan atau memberikan sebuah himbauan kepada dulur-dulur. Kita dikritik seperti itu, kalau hanya wajar-wajar saja nggak masalah. Tapi kalau memang kita kok dikritik, seakan-akan semua itu disalahkan, seakan-akan semuanya ajaran Esa Teratai tidak benar. Nah, ini yang saya menyampaikan, berhati-hati. Karena ajaran Esa Teratai itu tidak pernah diajarkan yang tidak baik seperti itu. Saya rasa bukan hanya ajaran di Esa Teratai. Di semua perguruan, semua pencaksilat, itu ajarannya semuanya baik. Jadi jangan salah paham, ini sedikit saya menyampaikan. Buat siapapun yang menonton channel YouTube, terutama media sosial, ditontonlah sebuah kejadian, itu ditonton dari awal sampai akhir. Dan ketika kita hanya menonton, itu kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu di situ, seakan-akan menyalahkan semuanya. Tidak bisa. Karena kita sendiri tidak tahu kejadian itu yang sebenarnya seperti apa. Berbeda dengan apa yang kita tonton, itu berbeda dengan kejadian yang sebenarnya itu berbeda. Perguruan itu banyak sekali di Indonesia, itu banyak sekali. Pencaksilat itu juga banyak sekali. Bisa jadi setelah saya menilai dari berbagai konten kreator yang beredar, itu banyak yang mungkin salah paham, banyak yang mungkin kesempatan di sini oknum yang berbuat, tapi seakan-akan itu ditimpahkan ke sebuah perguruan besar. Sebuah perguruan besar, kita memang menyadari perguruan terbesar di Indonesia itu tidak bisa dipungkiri, itu memang dari PSHT. Itu tidak bisa dipungkiri. Berapa anggota perguruan besar di Esa Teratai itu memang tidak bisa dipungkiri. Kesempatan inilah dimanfaatkan oleh konten kreator lain untuk menaikkan view-nya.
dengan mereka menghujani keburukan, di situ akan rame. Dan ini dampaknya berbahaya. Hati-hati. Wajar siapapun yang akan menghujat. Kalau hanya sebatas mengkritik, hanya sebatas memberikan sebuah kritikan, tapi memberikan sebuah masukan tidak masalah. Tapi kalau hanya mengkritik, tapi tidak memberikan sebuah masukan, tidak memberikan sebuah nilai baiknya, hati-hati. Ini media sosial. Itu bisa berdampak buruk, terutama buat konten kreator. Karena paling tidak di situ sudah memprovokasi sebuah kejadian yang belum tentu itu terjadi yang sebenarnya seperti apa. Sering saya menyampaikan di dalam YouTube saya, jika menonton video, tontonlah dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham atau tidak gagal paham. Kita harus bijak menggunakan media sosial karena sedikit banyak itu akan berdampak buruk jika kita tidak paham di media sosial. Ini saya tegaskan terutama di YouTube saya, buat dulur-dulur dimanapun berada, untuk menyingkapi semua ini. Ya, kita dikritik, ya boleh-boleh saja. Nggak apa-apa kalau kita dikritik, tapi kalau seakan-akan kita ini, seakan-akan semua kalau yang terjadi kerusuhan itu pasti esatrate. Jika ada sebuah kerusuhan di mana-mana pun, itu esatrate. Nah, ini yang harus dibenahi. Karena apa? Seakan-akan di situ esatrate nilainya jelek semua. Bahkan ada yang mengatakan di situ prestasi no, kerusuhan yes. Saya rasa ini orang-orang yang memang tidak paham di esatrate. Berdampak di channel saya banyak sekali yang di situ tanpa adanya komunikasi yang jelas. Ketika melihat video konten-konten saya, itu langsung komennya arahnya keburukan. Padahal saya tidak pernah mengajarkan keburukan di situ. Nggak ada memberikan sebuah konten yang tidak baik. Tapi kenyataannya banyak sekali komentar-komentar ini, oh ini toh yang sering membuat kerusuhan, oh ini yang sering membuat kerusuhan. Wah, ini orang-orang yang seperti ini itu bisa dikatakan memanfaatkan kesempatan mereka untuk menjatuhkan esatrate. Esatrate itu perguruan yang terbesar di Indonesia, itu perguruan terbesar memang. Karena esatrate itu dampaknya besar, perguruannya memang besar, itu memiliki dampak yang besar. Sehingga bisa dikatakan jika konten kreator itu memanfaatkan waktu-waktu yang seperti ini sedang booming-boomingnya, itu bisa menaikkan view-nya, itu berbahaya. Hati-hati buat konten kreator yang seakan-akan memojokkan sebuah perguruan, apalagi perguruan esatrate. Esatrate itu ada di mana-mana, berhati-hati. Jangan salah-salah nanti salah memberikan sebuah penjelasan, kemudian disitu nanti banyak yang tidak suka dengan saudara yang menjelekkan itu. Ini yang berbahaya. Berhati-hatilah ketika kita menggunakan media sosial. Jika konten kreator, ya kita harus berhati-hati, tetap berhati-hati. Karena saya sendiri seorang esatrate, tidak pernah mengajarkan kerusuhan seperti itu, tidak pernah. Bahkan ajaran esatrate itu sangat mulia sekali. Kenapa saya bilang itu mulia? Semua kalangan itu bisa latihan di esatrate. Ada yang dari masyarakat kecil, menengah, atas, sampai TNI, Polri, Jenderal, dan lain sebagainya. Semuanya ada di situ, sampai kiai, ustadz, dan lain sebagainya. Banyak yang jadi orang esatrate, banyak. Jadi jangan salah-salah nanti mengatasnamakan bahwasanya esatrate itu terlalu jelek. Wah, berbahaya ini. Jadi intinya di sini saya menyampaikan, kita sebagai seorang esatrate boleh dikritik, boleh,
Tapi jangan mengkritik itu seakan-akan semua menjatuhkan Esatrate. Jangan. Karena siapa tahu kejadian-kejadian yang seperti itu hanya oknum. Namun dengan adanya kesempatan ini, Esatrate dibawa-bawa. Ingat, Esatrate, kalau yang disebut Esatrate itu semuanya banyak. Kalau yang disebut pencak silat itu memiliki makna yang luas. Yang disebut PSHT itu banyak, yang jadi orang PSHT itu banyak. Jangan salahkan jika nanti timbul sebuah masalah. Intinya di sini saya menyampaikan, berhati-hati, intinya itu. Intinya di sini saya bukan menggurui, saya bukan sok pinter, sok ngerti, bukan. Saya hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan. Mudah-mudahan Esatrate dimanapun berada tetap jaya, dimanapun berada tetap eksis, karena bagaimanapun Esatrate di mana-mana pasti ada, sesuai dengan motonya. Esatrate tidak kemana-mana, tapi Esatrate ada di mana-mana. Jadi untuk saat ini Esatrate itu bisa dikatakan, anggap aja sebuah filosofi. Semakin tinggi gunung menjulang, semakin tinggi pula angin yang akan menerjang. Jadi untuk Esatrate sendiri, jangan kritikan ini jangan terlalu berlebihan menanggapinya. Nanti akan terjadi sebuah yang tidak baik. Itu yang saya tidak menginginkan seperti itu. Jadi saya kembalikan ke konten kreator yang lainnya yang menanggapi. Berhati-hati untuk membicarakan sebuah perguruan, itu berhati-hati. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.